Om Swastiastu. Halo Sobat KMH, balik lagi bareng kita di podcast Ngulak-Ngulik bareng KMH. Senang sekali karena aku Devi punya kesempatan untuk menemani ruang dengar Semeton KMH. Gimana nih kabarnya? Pastinya baik dong ya. Apalagi sekarang ini kita udah kembali nih menjalankan kelas offline. Pastinya seru banget dong bisa ketemu teman-teman. Eits, tapi di podcast kali ini aku juga akan membawakan topik bahasan yang gak kalah serunya dan pastinya relate banget untuk kita semua. Dan gak perlu khawatir karena aku juga mendatangkan seorang narasumber yang cantik banget. Maba-maba gemes gitu dari angkatan 22. Wah, pastinya udah gak sabar dong ya. Ya, bener banget. Kali ini kita akan membahas topik mengenai hidup di rantauan. Enak gak sih? Daripada penasaran, langsung aja nih aku kenalin dengan narasumber kita kali ini. Di sini udah ada Mawar Pratnya. Hai Mawar, apa kabar? Swastiastu Mbak Devi, Astungkara kabarnya baik. Kamu Mbak Devi gimana? Astungkara baik juga. Boleh dong ya perkenalan diri dulu dari nama lengkapnya, terus nama panggilannya, jurusannya, angkatan berapa, lalu asalnya dari mana. Dan kalau misalnya Mawar mau bagi nomor WA ke Semeton KMH juga boleh nih. Oke, halo Semeton KMH semuanya dan teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini. Perkenalkan, nama aku Nimade Mawar Pratnyawati, akrabnya disapa Mawar. Aku dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi dari Fakultas Komunikasi Bisnis. Asal aku dari Denpasar, Bali. Halo Sobat Denpasar. Kalau nomor WhatsApp mungkin nanti ya bisa DM aja di IG-nya Mawar Pratnya. Boleh nih sekalian promosi-promosi gitu Iya. ya. Wah, jauh banget ya dari Bali kuliah di Bandung. Walaupun aku juga dari Bali nih, aku dari Jimbaran, Mawar, ada seafood gitu loh. Iya, benar-benar laut banget ya Jumara. Iya, laut banget. Tapi aku lihat-lihat kayaknya Mawar ini anak hits Denpasar ya. Sempat ikut putra-putri sekolah gitu. Iya, benar banget. Sempat di tahun 2020 itu ikut berbagai organisasi. Salah satunya itu Ikatan Putra-Putri Sekolah Hajak Bali, dan Astungkara menyandang sebagai wakil 2 putri sekolah Hajak Bali. Wih, keren banget. Kalau boleh tahu Mawar dari SMA mana nih? Mawar dari SMA Negeri 5 Denpasar. Wih, dari Semanela. Boleh nih Mbok beli dari Semanela nih. Soalnya. Oke, kita langsung aja nih tanya-tanya ke Mawar. Jadi gimana nih perasaan Mawar pas tahu harus kuliah dan merantau ke Bandung? Apakah ini keputusan pribadi Mawar atau atas kemauan orang tua? Oke, aduh, pertanyaan pertama tapi udah berat banget ya. Ini sebenarnya salah satu pertanyaan yang benar-benar mengangkat kisahnya Mawar kenapa bisa ada di Bandung kali ini. Mungkin bisa curhat sedikit ya Kak Devi ya. Boleh banget nih. Sebetulnya untuk pilihan ke Bandung atau memilih di Telkom University ini lebih mendahulukan pikiran dari perasaan. Jadi lebih dulu mikir yang penting ada aja deh dulu kuliahnya di mana atau jurusannya apa. Mikirin mental, entah mikirin kebutuhan hidup dan lain-lain. Itu belakangan dulu deh. Yang penting udah tahu kuliahnya di mana. Saat itu Mawar kan jurusannya IPA nih. Nah, kebetulan jurusan yang Mawar mau ini di Ilmu Komunikasi. Otomatis itu kan lintas jurusan ya. Lintas jurusan. Nah, keputusan Mawar itu udah bulat banget, pokoknya mau nggak mau di Ilmu Komunikasi. Cuman waktu di awal tahun di saat udah mau mencari perguruan tinggi itu ada sedikit cekcok. Biasalah sama orang tua ya, nentuin itu bakal kemana, dan ternyata di cekcok tersebut orang tua bilangnya sih ya nggak apa-apa, terserah kamu aja. Cuman tetap aja ada hal yang pengen mereka harapkan di Mawar. Dan ternyata mamah cerita kalau bapak atau orang tuanya Mawar juga, si mamah juga sebenarnya pengennya Mawar itu ke kedokteran, bukan ke ilmu komunikasi. Biasa anak IPA gitu kan. Anak IPA soalnya. Terus di situ Mawar mendadak, karena mendadak Mawar nggak ada persiapan apa-apa untuk kedokteran. Selain niatnya ada, minatnya ada, persiapan apa-apa juga nggak ada. Tapi waktu itu juga sempat ada kata-kata yang bilang segala sesuatu itu atas restu orang tua. Iya, gitu ya bener banget. Jadi waktu itu tetap Mawar turuti untuk mencari kedokteran. Ya siapa tahu jodohnya di sana, coba-coba aja. Nah, kebetulan Mawar masuk di siswa eligible dan mendapat kesempatan untuk ikut SNMPTN sama SBMPTN juga. Kedua-duanya itu Mawar pukul rata, udahlah kedokteran aja semuanya. Ilmu komunikasinya Mawar itu Mawar simpen dulu jauh-jauh di lubuk hati.
aduh kalau emang jodohnya di sini pasti di sini, tapi kalau emang bukan ya sudahlah gitu. Nah akhirnya daftar SNM, SBM di kedokteran karena udah gak ada minat, gak ada niat, ya asal ikut aja. Jurusannya sulit, saingannya banyak, otomatis jawaban dari LTMPT itu merah, nggak lolos, belum jodohnya di sana. Jodoh ya. Nah di situ akhirnya Mawar baru bisa nih mengungkit kembali apa yang Mawar pengen. Sebenarnya Mawar maunya di ilmu komunikasi, tapi karena mungkin orang tua kurang ikhlas ya Mawar di ilmu komunikasi, sedangkan saat itu Mawar sudah daftar di Telkom University yang dimana perguruan tinggi swasta ya, belum lagi bayar BPP, biaya hidup, makan dan sebagainya. Di situ Mawar mikir caranya gimana ya, ini caranya supaya orang tua sedikit ikhlas, tidaknya adalah harapan atau restu untuk Mawar melanjutkan di jurusan yang Mawar mau dan di universitas yang Mawar udah dapat. Dan saat itu sempatlah muncul satu pikiran, yaitu cari beasiswa. Nah saat itu Mawar nggak ikut 1-2 beasiswa, 4 beasiswa. Widih, 4 dong. Langsung dihantam gitu. Karena rasa pengen banget di ilmu komunikasi ini. Pertama itu salah satunya beasiswa oksigen. Waktu itu lolos sampai tahap seleksi berkas aja. Lalu yang kedua itu beasiswa apa ya gitu, lupa, pokoknya dari perusahaan swasta. Itu lolosnya sampai tes TPA aja. Nah nggak pesen-pesen, terus nyoba. Yang ketiga itu tes beasiswa dari Universitas Telkomnya sendiri, itu dapat Astungkara beasiswa pintar. Tapi masih terus pengen coba lagi, biar sampai full semuanya gitu. Masih belum ikhlas kalau setengah aja. Akhirnya terakhir kali itu ada namanya beasiswa di Cloud House, dan Mawar ikut, dan Astungkara dengan rentetan yang sangat panjang, berbagai seleksi berkas, wawancara dan segala macam. Astungkara lolos 4 orang dari 20.000 peserta itu. Widih. Rasanya akhirnya lepas, puas banget, perjuangannya terbayarkan gitu ya. Akhirnya terbayarkan, bener banget. Di situ akhirnya komunikasi dengan orang tua, disitulah orang tua akhirnya legowo dan menerima, oke, berarti memang di situ kesempatanmu, di situ tempatmu untuk meraih cita-cita, memang di Bandung, di Bojongsoang sebenarnya. Ya sudah, lanjutkan saja mimpimu di sana gitu. Berarti akhirnya dapat support ya dari orang tua. Akhirnya Astungkara. Terus Mawar ngerasa nggak di Ilkom ini ternyata passionnya Mawar gitu? Ngerasa sih, karena Mawar kenapa sih bisa bulat pikirannya di Ilkom dan kenapa bisa pengen banget. Pertama karena emang suka dunia public speaking. Kedua sering mengikuti pelatihan dan webinar yang berkaitan. Lalu ketiga, Mawar kan anaknya kayak entertain banget ya. Rasanya pengen tampil aja terus. Kalau udah megang banci panggung gitu ya. Kalau udah megang mic itu rasanya pengen ngomong aja pokoknya. Jadi di sana menyadari, oh berarti minat aku atau passion aku itu besar di sini, dengan pengalaman yang aku miliki, dengan pelatihan-pelatihan tersebut, dengan minat aku. Kan karena katanya kalau kuliah itu setidaknya itu ada niat dan minat untuk bisa melanjutkan. Iya benar banget. Karena 4 tahun, bahkan 3,5 tahun atau 4 tahun ini bukan hal yang sebentar ya untuk Mawar. Jadi benar-benar harus dimatangkan. Kalau emang kita suka pasti jalaninnya bisa lancar ya. Kalau misalnya udah nggak suka, nggak minat, susah jadinya jalaninnya. Akhirnya di situ sudah menyadari passion, minat, akhirnya bulat lah keputusan. Jadinya ilmu komunikasi gitu. Public speakingnya udah nggak usah diragukan lagi nih, apalagi putra putri sekolah dong. Tapi masih terus belajar ya. Iya. Terus dengar Mawar nih sekarang jadi PJ angkatan 22 ya. Keren banget nih. Jarang-jarang loh ada cewek jadi PJ angkatan di KMH gitu. Gimana sih perasaannya? Astungkara, bener-bener gak nyangka, bener-bener luar biasa gak nyangka. Saat itu sempat nih, jadi awal mulanya itu kita ada kumpul keluarga mahasiswa Hindu dengan mahasiswa baru. Waktu pertama kali sampai di Telkom University, di saat kita kumpul-kumpul, ada nih kakak tingkat dari KMH manggil beberapa nama. Boleh di-spill nggak nih siapa kakaknya? Waktu itu ada Bliwah Panca. Oh Bliwah, nih mungkin Wah mendengarkan podcast ini ya. Bliwah waktu itu yang manggil, kebetulan dipanggil sekitar 6 atau 5 orang kalau nggak salah waktu itu, dan di situ ada namanya Mawar. Akhirnya maju, Mawar kan bingung ya, ini dipanggil karena apa? Takut juga, ini kok bisa dipanggil. Terus ternyata Bliwah bilang bahwa kelima kandidat atau keenam kandidat ini dipercaya untuk menjadi calon PJ angkatan. Nah kita kan masih belum tahu banget ya PJ itu apa sih, PJ angkatan itu apa, ngapain aja. Di situ sempat bertanya,
Beliwah, izin bertanya, PJ Angkatan ini job desk-nya apa aja sih? Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tanggung jawabnya? Nah, di situ dijelaskan lah sama Beliwah, bla 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 bla. Intinya itu adalah sebagai jembatan komunikasi antara angkatan dan Mbak Belinya untuk instansi KMH sendiri. Di situ kita sudah, oh iya akhirnya paham. Terus kita nanya, apa dong yang perlu kita persiapkan untuk calon PJ ini? Beliau bilang, katanya visi misi aja gitu. Oh oke, visi misi aja. Tentang apa beliau? Tentang kesolidaritasan, tentang toleransi dan kebersamaan gitu. Oke siap. Akhirnya setelah itu mulailah berpikir untuk mempersiapkan visi misi itu. Sebenarnya nggak terlalu yang mikir-mikir banget ya, karena kayak agak nada juga ya. Agak mendadak. Terus selain itu masih mikir plus minusnya juga. Apalagi seorang mahasiswa baru ya, masih pengen tahu ini itu. Takutnya terlalu FOMO kan sekarang itu ya, FOMO. Yang lagi hitsnya tuh FOMO. Takutnya terlalu banyak ambil kegiatan, takutnya gini gitu. Sempat nanya juga ke beberapa mbok, ke beberapa beli, dan akhirnya itu berpikir bahwa segala sesuatu yang udah dipercayakan mungkin memang di situ jalannya ya. Karena kesempatan kan gak datang 2 kali ya. Mungkin kesempatan ini yang bisa Mawar coba sebagai seorang mahasiswa baru untuk melatih skill Mawar, karena di PJ itu skill kepemimpinan sangat perlu banget, dimana kita harus bisa menghargai, harus bisa membimbing, sama-sama menuntun, menjaga kebersamaan itu. Nah, di situ akhirnya membuat Mawar fokus untuk bisa mendapatkan gelar ini atau kepercayaan ini. Akhirnya visi misi itu diorasikan saat kita pasupati. Iya, pasupati. Iya, saat pasupati sama calon-calon yang lain. Nah, di situ Mawar kayak ini yang lain cowok semua. Mawar cewek sendiri. Cewek sendiri itu udah kayak ngerasa palingnya cowok-cowok dapet nih gitu. Mawar ya udahlah, ikut-ikut aja, kan meramaikan ya. Yang penting udah coba kesempatannya aja. Akhirnya Mawar paling terakhir nih bacain visi misinya. Setelah Mawar bacain visi misinya, Astintara dapat respon yang baik juga dari teman-teman dan mbok belinya. Dan ternyata nyangka nggak nyangka, ternyata Mawar yang terpilih menjadi PJ Angkatan. Aduh, itu kemarin di voting ya? Itu di voting sama teman-teman. Jadi kita itu disuruh berbaris berjejer, tutup mata, dan nanti teman-teman yang lain itu baris di belakang kita, di belakang calon-calon itu. Kayaknya sama deh sama angkatan aku kemarin. Oh gitu, oke. Iya, itu berbaris di belakang kita yang barisannya paling banyak mungkin ya itu yang dipilih jadi PJ Angkatan. Itu aduh gak nyangka banget, tapi kan itu di Pura ya. Pura pasti kesakralan dan sucinya itu udah gak bisa kita pungkiri lagi. Berarti di situ emang anugerah atau semacam ide bahwa memang disinilah kesempatan Mawar. Jadi mau serahkan kembali ke Tuhan dan ke teman-teman semuanya. Kalau memang kesempatannya Mawar, disinilah tempat Mawar untuk berdiri menjalankan hari-hari Mawar sebagai seorang pejabat. Iya, dimanfaatkan aja untuk berkembang gitu. Betul. Terus nih Mawar waktu baru tiba di Bandung sempat ngalamin culture shock nggak sih selama di Bandung gitu? Kalau ngalamin gimana secara Mawar meresponnya? Ngalamin culture shock. Pasti lah ya. Pasti sih ya, pasti. Ini sebenarnya Bandung agak geser. Awalnya itu waktu dulu banget, waktu baru pertama kali milih Telkom University ngiranya Bandung Kota. Ternyata kita di kabupaten ya. Yang agak panas gitu. Ternyata kita di tempat ya begitulah pokoknya. Nah, waktu sampai di sini sebenarnya ada beberapa yang bikin kaget, cuman nggak kaget-kaget banget ya karena masih penduduk lokal juga sama-sama orang Indonesia. Yang bikin kaget pertama itu mungkin aksesnya ya. Akses jalannya ya. Agak ya. dangdutan. Bener banget. Karena kemana-mana itu sebenarnya jarak dari tempat A ke tempat B itu ya misalnya itu deket. Cuman karena jalannya macetnya luar biasa. Ya gitulah. Macetnya luar biasa, terus aksesnya juga kurang mendukung, jadinya yang sebenarnya bisa 15 menit jadi sejam. Iya, jadi sejam ya, benar-benar. Bahkan lagi jadi 2 jam kalau hujan macet. Aduh, luar biasa macet. Itu sih yang bikin shock pertama. Terus yang kedua itu ternyata di sini banyak yang namanya Pak Ogah. Iya. Itu Pak Ogah ya. Itu kagetnya waktu baru jalan ke Telkom University untuk check-in asrama. Itu waktu di jalan kan naik driver online, ketemu sama
ada ya sih yang jaga-jaga di jalan itu. Terus mau tanya ke drivernya, Om itu apa ya, kok banyak banget ada di sini? Oh itu namanya Pak Ogah Neng gitu. Oh Pak Ogah itu buat apa Om? Ya dia tuh yang ngatur-ngatur jalan. Habis itu mau tanya itu nanti dikasih uang atau apa gitu. Terserah Neng, kalau mau dikasih boleh, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi biasanya pada ngasih sih gitu. Oh kalau ini resmi nggak apa gitu? Nggak resmi sih Neng, cuman memang banyak di sini untuk dimanfaatkan sebagai lahan pekerjaan gitu. Oh itu sih yang bikin shock. Kedua, pertama akses jalan, kedua Pak Ogah, ketiga mungkin teman-temannya ya, karena sebenarnya yang mau bikin kaget ini di Telkom University malah orang Bandungnya sedikit. Iya benar. Di kelas aku juga dikit nih. Sedikit orang asli Bandungnya ya. Kebanyakan tuh dari jauh-jauh, ada yang dari Ambon, dari Medan, Medan bener banyak. Dari Sumatera, Riau, dari Jayapura, luar biasa. Dari Bali juga banyak. Iya, dari Bali juga banyak. Di angkatan yang Mawar itu ada sekitar 80-an ya. 80-an ya? Ada 80-an, dari Bali juga banyak. Nah, itu sih yang bikin kaget dengan orang yang asalnya beda-beda, bahasanya beda-beda, wataknya beda-beda, apalagi Mawar di asrama ya. Selorong itu beda-beda asalnya. Sekamar Hindu semua atau campur? Ada yang Hindu, ada yang nyampur. Kebetulan Mawar dapetnya yang nyampur. Oh yang nyampur, iya. Tapi baik-baik aja kan? Baik-baik harmonis. Harmonis. Oh. Untungnya dia dari Cimahi dan sekarang lagi mudik ke mudik. Karena deket ya. Dekat. Kalau misalnya Mawar dari Bali kan susah ini. Iya. Pesan tiket pesawat lagi gitu. Tapi itu sih seru, walaupun beda-beda tapi kita tetap seru, temenan, gak pandang bulu atau pandang apa. Yang penting kita bisa jaga tingkah laku aja sih, bener. sopan santun satu sama lain gitu. Itu aja sih. Tapi dari segi bahasa nggak shock? Kayak cicing gitu. Cicing kan di Bali agak kasar gitu. Itu juga lagi satu. Kalau di sini biasanya kalau nggak lo gue, aing maneh. Iya. Nah itu kan kalau misalnya di Bali itu kan biasanya kalau ngomong aku kamu itu biasa aja. Tapi kalau di sini rata-rata baper ya. Itu yang bikin shock juga. Dibilang kan waktu ini sempet nyapa temen kayak kamu nggak gini ya. Besok temen yang lain nyolek ini. Kau bilang kamu sih, kamu dekat ya sama dia? Enggak gitu. Oh ternyata kalau di sini ngomong aku kamu itu lebih sensitif ya, maksudnya untuk orang yang temennya dekat banget, cowok cewek yang dekat gitu. Ternyata kalau misalnya temenan biasa ya lo gue, aing maneh gitu. Terus sekarang pakai lo gue? Sekarang kalau nggak lo gue, aing maneh sih. Aing maneh. Tergantung ngomongnya sama siapa. Iya ya. Terus nih, menurut Mawar sendiri, perbedaan apa sih yang paling Mawar rasain pas lagi di rumah atau di Bali sama pas lagi di Rantau atau di Bandung? Waduh, sebenarnya beda banget ya. Dari segi penyajian makanan mungkin ya, karena harus nyari sendiri gitu. Bener. Waktu Mawar di Bali, waktu di rumah, fun fact-nya adalah Mawar sama sekali nggak pernah masak. Masak yang pernah itu cuma mie sama air. Telur pernah, itu pun baru belajar waktu mau berangkat. Oh iya. Padahal gampang banget loh. Maksudnya biar ada aja lah yang dibisain gitu. Masak nasi pun bahkan nggak pernah. Waktu di rumah nyuci jarang karena laundry juga. Terus ada mbok juga yang bantuin nyuci jarang. Bisa dihitung pakai tangan. Nah itulah mamahnya baru bilang, sekarang rasain kamu berantau di sana sendiri, apa serba sendiri. Nah waktu baru kesini pertama-tama ya beli ojek, GoFood. Lama-lama kok boros Banget. Kalau di Bali boros itu gak kerasa kak, soalnya ada mama, ada yang backup gitu ya. Ada backup. Kalau di sini uang habis itu kerasa banget. Bener-bener kelihatan, pengeluaran segini kelihatan, pemasukan segini kelihatan. Kemarin dia transfer segini tuh kelihatan semua. Mau minta lagi malu ya. Bener-bener mau minta lagi malu. Kemarin itu kalau nggak salah bekal yang Mawar belum sebulan udah habis gara-gara ojek mulu. Nah akhirnya di pertengahan bulan mama udah marah-marah kayak hemat dong deh gini baru kemarin gini. So abis itu Mawar bilang ya mau gimana lagi, di sini kan kebutuhannya emang segitu gitu, rata-rata segitu. So mama bilang yaudah besok mama kirimin Magicom ke sana ya gitu. Mama kirimin panci listrik masak sendiri ya, gitu. Akhirnya beneran itu dikirim. Datang box isi kayu-kayunya. Beserta kayu-kayunya. Beserta kayu-kayunya. Akhirnya masak nasi, belajar diajarin sama tetangga di asrama masak nasi. Sekarang udah bisa. Masak nasi baru ini sekarang. Wah. Berproses ya di sini. Bener banget. Baru di asrama baru bisa masak nasi, terus juga masak lauk pakai panci, itu baru di asrama bisa. Akhirnya ya bisa masak. Belinya di shop market. Di pasar kaget. Iya di pasar kaget. Iya di shop market.
Kita pakai bahasa Inggris ya biar agak Kita, gaul ya, gitu. Street market ya, nggak pakai pasar kaget. Itu kan setiap hari Minggu ya. Kadang-kadang ke sana beli lauk, beli buah, beli alat-alat kamar mandi, dapur. Nah, juga waktu di rumah itu ya karena banyak orang, jadi kan ngapa-ngapain nggak terlalu sering ya, lebih fokus sama sekolah aja. Nah, kalau di sini cuci baju sendiri, bersihin kamar sendiri, bersihin kamar mandi sendiri, nyikatin WC sendiri, Iya, semuanya bener. serba sendiri. Nyuci juga. Nah, itu makanya itu sih yang rasanya berubah banget, beda banget. Tapi kalau dibilang Mawar, kemarin teman-teman ada yang nanya, kamu homesick nggak sih? Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Sebetulnya kalau dibilang homesick, nggak homesick ya, tapi lebih ke kayak ngerasain bedanya sendiri sama orang tua aja. Karena Mawar sendiri orangnya kayak istilahnya emang suka berkelana kesana kemari, pokoknya emang nekatan sendiri aja gitu. Cuman yang kerasa itu di saat ada orang di sekitar kita yang membantu sama gak ada orang sama sekali yang benar-benar berdikari. Itu sih yang rasanya beda banget. Jadi kalau dibilang homesick enggak, tapi rasanya bedanya itu adalah dengan lingkungan yang sekarang aja. Apapun itu suka duka yang penting dinikmati aja prosesnya ya. Bener, dinikmati Jadiin aja. pengalaman gitu. Bener banget. Terus nih, Mawar pernah expect nggak sih bakal ketemu temen-temen KMH di tanah rantauan? Kayak sempat ngebayangi bakalan ketemu keluarga Hindu gitu dari berbagai daerah nggak sebenarnya? Sebenarnya kalau dari KMH sendiri, kan sebetulnya KMH sempat ngadain pertemuan ya, keluarga mahasiswa Hindu di Bali. Waktu itu sempat ada first meet juga sama teman-teman Hindu di Bali. Di situ udah ketemu. Dia datang juga Mawar. Mawar datang waktu itu di pertemuan kedua dan cukup kaget ya, ternyata wah banyak juga ya. Banyak banget sih. Banyak banget ya. Banyak banget nih yang lanjut di Telkom. Karena waktu Mawar tes beasiswa juga yang ngetes bilang bahwa kenapa banyak ya kalau yang nyari Telkom University itu dari Bali gitu. Mawar bilang mungkin karena memang minatnya di sini tinggi ya sama Telkom University. Karena saat itu juga awardee-nya Kak Riastika dari Rias ini disapa Mawar gitu. Kak Rias. Dari Kak Rias juga waktu itu. Nah, kaget cukup banyak ternyata juga dari Bali. Akhirnya di situ kita kenal-kenalan dari berbagai daerah, ada dari Gianyar, ada dari Nusa Penida, Dari Singaraja. Benar. Singaraja terbanyak nih. Singaraja ya, dari negara banyak banget, luar biasa. Terus akhirnya kita di sini juga kumpul, dan yang lebih kagetnya lagi itu ternyata agama Hindu itu nggak dari Bali aja. Iya. Di KMH ada teman-teman dari Lampung, ada dari Lombok, Iya, dari Bogor, dari Cilegon. Nah, banyak banget ternyata orang Hindu gak cuma di Bali aja. Nah, disitulah kita saling menyatukan lagi, saling menerima perbedaan, bahwa walaupun mereka Hindu tapi kan dialeknya berbeda, berbeda. ya. Kita nggak bisa samain juga gitu. Tapi dengan perbedaan itulah kita bisa buat menjadi suatu hal yang jadi keistimewaan kita di angkatan kita ini gitu. Nah, jadi tetap saling akrab, saling toleransi satu sama lain, tetap saling menghargai. Nah, itu. Terus nih, selama di Bandung udah sempat pergi kemana aja selain ngelilingin asrama? Ngelilingin asrama, bener banget. Karena asrama ada jam malamnya. Iya. Gak bawa motor. Pernahnya ke SC sama gedung GSG aja ya kali. SC, GSG, kampus, udah. Itu aja. Itu aja beneran? Tapi enggak juga sih. Oh enggak. Waktu di awal-awal itu sempat coba jalan-jalan sekali sebelum ospek jurusan. Waktu itu sempat ke TSB, main bareng teman-teman berame nonton film gitu. Cuman sebenarnya pengen jalan-jalan ke sana kemari. Yang bikin malas itu ya itunya. Berat diongkir juga. Berat diongkir, macetnya. Iya, macetnya juga. Ramenya. Nah, itu waktu itu aja sempat rencana nonton jam 6, nyampenya jam setengah 7. Jadi kan sayang ya kepotong. Iya, saya kepotong. Nah, itu juga. Nah, selain di TSB waktu itu sempat ke Dago juga. Dago. Ketemu teman dari universitas lain, terus juga ya sekitar-sekitar sini nongkrong di PBB. Oh, di PBB. Di warkop ya. Iya, di warkop sama teman-teman kelas. Beli pancong. Iya, bener-bener terus di warung pocong juga waktu itu. Aneh-aneh emang namanya. Namanya warung ya. Iya, warung. Waktu itu kumpul sama teman-teman, ya saling akrab aja, bareng-bareng. Yang penting waktunya aja sih, quality time kita saling mengenal. Karena kan kalau kita berteman ataupun saling berbaur nggak cuma di kampus aja, tapi di luar kampus juga bisa. Biar nggak mengurung diri terus ya di asrama, kan mumet juga. Iya, benar, mumet ya.
Nih kalau boleh di spill sedikit nih, ada nggak sih rencana Mawar ke depannya, khususnya kontribusi apa sih yang sedang Mawar persiapkan untuk KMH? Sebetulnya untuk KMH sendiri dari program-programnya kan sudah disiapkan ya. Iya. Kalau tidak salah tuh ada banyak sekali program. Banyak. Salah satunya ada Tirta Yatra. Yang belum daftar Tirta Yatra buruan daftar ya. Boleh. Terus juga ada HUT KMH HUT nanti KMH. ya. Nah terus ada apa lagi ya? Ada UDG. Lalu juga ada pemilihan Pasupati, pengurus Pasupati. Iya, Pasupati. Nah, jadi sudah banyak sekali agenda-agenda yang dipersiapkan oleh Mbok Belinya, agenda-agenda yang dalam waktu dekat juga. Jadi kontribusi Mawar sebagai seorang penunjuk angkatan yaitu membantu teman-teman dalam memberikan informasi, habis itu membantu teman-teman yang mungkin masih kebingungan dengan kegiatan-kegiatannya, mengkoordinir agenda-agenda ke teman-teman. Nah, itu. Jadi kemarin sempat juga kayak diinfoin dari Mbak Belinya, Mawar ada agenda ini, tolong terusin ke teman-teman ya. Oke, siap Beli, udah diterusin ke teman-teman. Jadi teman-teman juga ada yang nanya, Mawar kalau ini gimana, kalau nggak bisa ikut ini gimana, kalau ini gimana, harus ikut ini kah? Itu kembali Mawar komunikasikan kembali. Jadi ya itu tadi, kembali ke job desk-nya sebagai jembatan komunikasi supaya segala agenda, segala informasi dapat tersampaikan dengan baik. Teman-teman juga dapat mengerti, teman-teman juga bisa mengikuti Estengkara agendanya dengan baik gitu. Susah nggak sih kok distribusi informasi ke teman-teman? Aduh, sebetulnya ya kalau kita kan ada grup sendiri ya Kak, kadang-kadang kan dari semua orangnya itu belum tentu kita akrab dan kenal satu sama lain. Pasti ada yang menutup diri, ada yang nggak terlalu suka bergaul, ada yang suka banget bergaul. Berbagai karakter tuh ada. Iya, berbagai karakter, berbagai pemikiran. Biasanya kalau di grup waktu di awal-awal mungkin yang respon sedikit gitu ya, kadang-kadang ngasih informasi yang respon oke, itu aja orang-orangnya. Tapi sebagai penanggung jawab dan sebagai jembatan komunikasi, Mbak Belinya juga sempat ngasih saran untuk bisa bonding ke teman-teman, untuk bisa saling jaga kebersamaan dan toleransi ke teman-teman. Disitulah tugas Mawar. Nah, Mawar coba bangun lagi nih gairah teman-teman dalam mengikuti segala agenda, mengikuti segala kegiatan yang ada di KMH ini. Jadi waktu di grup juga lebih diaktifin lagi, ajak nongkrong, ajak ketemu di mana, terus saling berbagi informasi, nggak cuma tentang pelajaran, nggak cuma tentang KMH, tapi kemarin juga ada yang ngomongin tentang kos-kosan, ada yang ngomongin tentang beli lauk di mana. Ini kayaknya udah pingin keluar dari asrama ya ngomongin kos-kosan. Bener banget. Baru beberapa bulan gitu di asrama. Iya, karena gini juga waktu kumpul biasanya kan kalau yang asrama kan ada jam malam ya. Iya. Kalau yang kumpul-kumpul yang di luar asrama mereka kan kumpul sampai ntar aja baliknya malaman masih selet nih gitu ya. Kalau yang asrama bingung, lah ini udah jam segini ntar dikunci bla 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 segala macam. Nah gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu namanya melatih kedisiplinan Iya mungkin ya. Akhirnya balik duluan yang asrama, mungkin di situ aja rasanya aduh pengen banget ngekos. Ada masih pengen chill gitu ya. Masih pengen nongkrong, masih pengen kumpul sama teman-teman. Tapi dengan waktu yang ada itulah dimaksimalkan untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan kadang-kadang yang jauh, terasa jauh, teman-teman yang masih menutup diri itu kita komunikasikan lagi, kita lebih dekatkan lagi, kitalah yang mendekatkan diri kepada mereka itu. Karena kalau dianya udah ngejauh, kitanya ngejauh, iya kan nggak bisa bonding jadinya ya. Iya. Akhirnya kalau mereka jauh ya kitalah yang mendekatkan ke mereka gitu. Jadi saling komunikasi lah di grup sama teman-teman. Terus sudah ada progresnya nih, udah ada peningkatan gitu. Astengkara sudah. Buat teman-teman dibantu ya temennya. Iya, ya ampun. Karena mungkin awal-awal itu masih pada ngeliat situasi ya. Iya. Masih kayak malu-malu kucing gitu, Nah, shy cat. shy cat ya. Nah, karena ini juga karena kita di beberapa di anggota di KMH itu kan ada yang ikut ke UKM Bali. Nah, di UKM Bali itu kan kita sering ketemu ya. Nah, disitulah di saat kita ketemu secara langsung lah kita kayak komunikasikan, kalau aku ngomong di grup respon dong gitu. Kalau aku bilang gini jawab dong, gini. Habis itu teman-teman yang lain baru mulai, ternyata aku dianggap, ternyata aku dibutuhkan juga gitu. Di saat mereka merasa dirinya mereka itu ada, di setelah mereka merasa bahwa mereka itu diperlukan. Akhirnya di grup udah mulai rame kayak Mawar kasih informasi apa, teman-teman oke Mawar langsung nanya di grup, langsung berani nanya gini. Itulah yang kita perlukan ya untuk komunikasi yang baik, karena komunikasi itu kan dua arah. Nah, kalau nggak ada feedbacknya kitanya juga bingung gitu kan. Kita juga bingung maunya apa gimana gitu.
kesahnya seperti apa. Nah sekarang sudah mulai ada peningkatan, teman-teman udah aktif banget, bahkan di saat nggak ada apa-apa aktif dengan sendirinya. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba buka HP, dicatat udah 100, 200. Ini ngomongin apa? Tapi kan bagus ya. Itu akhirnya lebih saling mengenal, lebih saling dekat satu sama lain. Benar-benar. Berarti ikut UKM juga ya Mawar? Ikut UKM Kesenian Bali. Sangat aktif ya. Ya kita sebagai orang Bali ya kesadaran aja ya. Iya sih. Terakhir nih, 3 kata hidup di rantauan ala Mawar. 3 kata kalau menurut Mawar itu mungkin apa yang sesuai dengan dirinya Mawar ya. Iya. Itu adalah cermat, hemat, dan siap. Widih. Yang pertama mungkin gitu. Iya, at ya biar ya oke aja sih kelihatannya sebenarnya. Untuk cermat yang pertama itu mungkin bagi Mawar adalah cermat menyikapi atau menanggapi segala situasi hal yang berbeda. Yang mau nggak mau kita harus adaptasi dengan cepat, yang mau nggak mau kita harus terima itu. Jadi kita harus cermat memilah dan memilih. Selain itu juga selain lingkungan pergaulan juga, kita di sini jauh dari orang tua, kitalah sendiri yang membangun. Harus seleksi juga ya. Iya benar, yang kitalah sendiri yang bisa membangun karakter kita di sini bagaimana. Terus hemat pastinya itu pastinya ya hemat. Ini juga catatan untuk Mawar sendiri karena kita juga sekarang apa-apa beli sendiri, apa-apa pengeluaran itu dari sendiri, jadi kerasa banget. Sampai Mawar itu buat loh kok tabel pengeluaran. Oh iya. Supaya tahu ini keluar banyaknya di mana gitu. Terstruktur banget ya. Ternyata keluar banyaknya tetap di makanan. Iya. Setelah itu di kebutuhan kuliah, karena masih mahasiswa baru jadi banyak yang baru-baru dibeli gitu kan, alat-alat segala macam. Yang terakhir itu siap dalam menghadapi segala situasi, menghadapi lingkungan baru, menghadapi proses transisi kita yang dulunya SMA menuju kuliah. Pasti banyak hal yang berbeda dari segi pembelajaran, segi aktivitas, segi kesibukan, itu pasti berbeda jauh. Nah disitulah kita harus siap menghadapi hal-hal tersebut gitu. Tapi Mawar nggak takut tambah dewasa kan? Dewasa itu jangan ditakuti tapi dinikmati. Keren banget sih. Seru banget ya ngobrol-ngobrol kita bareng Mawar. Dan nggak terasa nih kita ngobrolnya udah lama banget nih Mawar. Iya udah. Buat temen-temen yang mau kenal Mawar lebih jauh, boleh banget nih follow IG Mawar di mana? Oke, boleh follow IG Mawar, kita berteman di sana di @mawarpratnya. Wih, sama aku Devi Febri juga boleh. Buat teman-teman boleh tuh follow Mawar dan juga aku Devi untuk kenal lebih jauh bareng kita gitu. Iya. Sebelum mengakhiri podcast ini, aku mau mengucapkan terima kasih buat Mawar yang udah meluangkan waktunya nih untuk ditanya-tanya dan sharing bareng kita di podcast Ngulak-Ngulik bareng KMH. Terima kasih juga untuk Semeton KMH yang setia nih ngedengerin kita sampai detik ini. Dan jangan lupa buat dengerin kita di episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah serunya. Aku Devi pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan Om Santi 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 Om. Bye.